Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bisa kembali mendengarkan renungan pagi, walaupun singkat tapi kita percaya Tuhan akan berbicara melalui renungan ini. Sebelumnya kita mari berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan Kau beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk kami bisa hari ini melakukan aktivitas kami, untuk kami bisa hari ini melakukan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan renungan sedikit Tuhan, dan biar renungan ini menjadi pedoman kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Oleh Karena Percaya. Ayat yang akan saya bacakan hari ini adalah dalam Matius 8 ayat 5. Ini adalah kisah seorang hamba. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kita akan baca lagi. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya akan baca juga dalam Matius 9 ayat 18. Di sini judulnya adalah anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Saya akan fokus dalam ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah hamba itu. Sembuhlah perempuan itu. Di dalam bacaan dua nats ini, yang pertama diceritakan seorang perwira di Kapernaum. Dia mempunyai hamba yang sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Berarti hambanya kalau sakit lumpuh dia tidak bisa bekerja. Saya cuma berpikir perwira ini baik banget ya sama hambanya. Sudah sakit lumpuh dia mau merawat hambanya gitu loh. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, saya percaya dia mendengar tentang Yesus, sehingga dia bisa meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Waktu Yesus mau ke rumah perwira itu bilang, "Tuhan tidak layak datang ke rumah saya. Tuhan cukup menyebutkan kata aja, hambaku pasti akan sembuh." Maka Tuhan bilang apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita pasti sering dengar ayat ini, Ibrani 11 ayat 1. "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Seperti juga kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bagaimana rasanya 12 tahun sakit pendarahan gak berhenti-berhenti. Mungkin udah berbagai usaha yang dia lakukan. Mungkin rumahnya sudah dijual untuk dia mengobati, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Sampai akhirnya dia diizinkan bertemu dengan Tuhan Yesus secara tidak langsung. Hanya dari belakang saja. Karena terlalu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dia cuma bilang, "Asal ku jama jumbai jubahnya saja aku pasti sembuh." Itu iman saudara. Dia yakin
Kalau dia jamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Ujung loh, ujung jubahnya. Bukan jubahnya langsung, tapi ujung jumbai jubahnya. Cuman ujungnya aja aku sembuh. Dan kenyataannya apa? Sembuh saudara, karena iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang harus kita punyai saudara. Di dalam menghadapi tahun seperti ini, kita sudah melewati beberapa minggu. Mungkin hampir 1 bulan kita memasuki tahun 2023. Apa sih yang kita harapkan? Apa sih yang kita imani saat ini? Apa yang saat ini kita doakan? Yang kita tahu saat ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Filipi 4 ayat 13. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya suka dengan lagu ini saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Mungkin kita berdoa sudah bertahun-tahun tidak Tuhan jawab. Tapi percayalah Dia memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Kita tahu gak waktunya Tuhan yang tepat gimana sih? Enggak, kita gak tahu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan yang tepat untuk kita. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Itu yang Tuhan katakan kepada perwira yang mempunyai hamba yang sakit lumpuh. Saudara, saya mengajak saudara katakan gini. Munya digantiku ya. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Yuk kita katakan bersama-sama 2 kali. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Jadilah sesuai dengan iman yang saudara katakan barusan. Yang sakit percayalah Tuhan sembuhkan. Yang bermasalah percayalah Tuhan tolong. Persoalan apapun serahkan kepada Tuhan Yesus. Segala penyakit Tuhan sanggup sembuhkan. Segala perkara Tuhan sanggup lepaskan. Saat ini yang kita perlukan adalah iman. Dan kita percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita. Seperti lagu tadi, Dia memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini Engkau memberikan yang terbaik kepada kami di waktu-Mu yang tepat untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan dengan sekedarnya saja kami percaya, tapi kami beriman, menaikkan kadar iman kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini Kau menolong kami, memimpin kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat menikmati berkat yang akan Tuhan siapkan untuk saudara hari ini. Dan percayalah Tuhan memberikan di waktu yang tepat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.